Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat Dipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT IPI, PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPI Show, kali ini saya ingin membedah terkait dinamika politik yang terjadi di Republik ini. Kita tahu dalam kurun waktu 3-4 hari terakhir ini ada rentetan-rentetan isu-isu yang memang bisa dikatakan cukup mengganggu secara psikologi bagi masyarakat Indonesia. Dan dampak dan efeknya itu mengarah pada orang nomor satu di Republik ini, yaitu Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Kenapa? Karena rentetan-rentetan persoalan ini dikaitkan dengan Pak Presiden kita. Mulai dari mundurnya Bapak Airlangga Hartarto secara tiba-tiba yang sangat mengejutkan publik. Sehingga publik masing-masing membangun persepsi. Muncul persepsi dari publik terkait tiba-tiba mundurnya Pak Airlangga. Muncul isu bahwa ini adalah gerakan istana yang ingin mengganggu Partai Golkar. Intervensi-intervensi istana yang dianggap ingin mengambil alih Golkar. Nah, sekarang mari kita bedah. Apakah benar isu-isu yang beredar ini bahwa semua ini didesain oleh istana? Nah, yang pertama kita tentu perlu berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini. Kita tahu Pak Jokowi hari ini sudah tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan Partai PDIP setelah Gibran Rakabuming Raka maju mendampingi Pak Prabowo dan memenangkan Pilpres. Artinya Pak Jokowi yang selama ini dianggap bagian dari keluarga besar Partai PDIP hari ini dianggap bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP, sehingga memang spekulasi-spekulasi terkait gerakan politik keluarga Pak Jokowi itu ramai dibicarakan publik setelah adanya peristiwa mundurnya Pak Airlangga. Ada yang mempersepsi bahwa Pak Jokowi ingin mengamankan gerakan politik keluarganya dan koleganya melalui Partai Golkar. Tetapi ada juga yang menyanggah dan membantah analisa itu, persepsi itu. Persepsi bahwa Pak Jokowi di belakang mundurnya Pak Airlangga itu tidak bisa dibuktikan karena sampai hari ini baik Pak Airlangga sendiri maupun kader-kader Golkar dengan solid mengatakan bahwa sampai hari ini tidak ada orang-orang dari luar yang mengganggu Partai Golkar, mengintervensi Partai Golkar. Pak Airlangga sendiri yang mundur, tentu dia punya alasan yang tidak bisa dijelaskan ke publik. Dan kita harus menghargai keputusan beliau dan menghargai alasan-alasan beliau untuk tidak berbicara terlalu jauh ke publik. Karena memang publik tidak mesti harus tahu secara menyeluruh kenapa beliau harus mundur. Nah, yang jelas majunya Bahlil sebagai orang dekat Pak Jokowi memang menciptakan sebuah spekulasi bahwa Pak Airlangga dipaksa mundur dan Pak Jokowi menginginkan Bahlil. Kalau analisa yang mengatakan bahwa Bahlil ini didukung oleh Pak Jokowi, ya saya sepakat. Karena memang suka atau tidak suka, Pak Bahlil ini meroket namanya di era Pak Jokowi. Bahlil ini
memiliki kekuatan karena dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi mundurnya Pak Erlangga bukan karena Pak Jokowi yang memaksa. Ini menurut analisa kami. Tetapi memang murni Pak Erlangga ada problematika secara internal yang tidak bisa mungkin dia sampaikan. Dan itu juga dijelaskan oleh kader-kader senior Partai Golkar yang diundang dalam banyak acara-acara di media televisi untuk menjelaskan persoalan itu. Nah, kita ke Bahlil. Bahlil terpilih menjadi ketua umum. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Jokowi ingin menjadi ketua umum, itu terbantahkan. Ternyata Pak Jokowi tidak ingin menjadi ketua umum. Gibran Rakabuming Raka tidak ingin menjadi ketua umum. Artinya spekulasi bahwa Pak Jokowi atau Gibran ingin menjadi ketua umum itu terbantahkan dengan hasil Munas yang menempatkan Bahlil Lahadalia terpilih menjadi ketua umum, dan tidak ada nama Jokowi dan Gibran yang menjadi pesaingnya. Artinya spekulasi bahwa Jokowi ingin mengambil Golkar dan Gibran itu terbantahkan dengan hasil Munas. Ada juga yang mengatakan Pak Jokowi ingin menjadi ketua Dewan Pembina. Itu juga terbantahkan karena ternyata yang menjadi ketua Dewan Pembina adalah Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Seperti itu. Artinya persepsi itu juga terbantahkan. Tetapi ketika misalnya ada analisa yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dan rumpung keluarga Pak Jokowi ada potensi dia akan berlabuh ke Golkar atau mendekat ke Golkar, ya potensi itu ada. Gibran Rakabuming Raka menurut saya memang idealnya bergabung dengan Golkar. Pak Jokowi idealnya bergabung dengan Golkar. Kenapa? Karena ketika Pak Jokowi bergabung dengan Golkar, saya yakin tarik-menarik antara keduanya bisa menjadi simbiosis mutualisme. Golkar butuh figur berkarakter seperti Pak Jokowi yang memiliki pendukung fanatik, yang memiliki strong voters yang kuat. Tercatat 17% masyarakat Indonesia yang sangat fanatik dengan Jokowi itu ikut mendukung pasangan Prabowo Gibran, dan sumbansi dari gerbong Jokowi itu sekitar 17% dalam kemenangan satu putaran di pasangan ini. Ini bisa menjadi modal bagi Partai Golkar ketika gerbong Jokowi bergabung ke Golkar. Apalagi kalau Pak Jokowinya langsung yang bergabung, saya yakin dari 17% pendukung fanatik Pak Jokowi itu akan banyak yang ikut memperkuat barisan Golkar di 2029 nanti ketika Pak Jokowi ada dalam barisan Partai Golkar. Seperti itu. Nah, artinya spekulasi yang mengatakan Pak Jokowi ingin mengambil Golkar itu tidak terbuktikan. Itu terbantahkan dengan hasil Munas. Tetapi saya juga sepakat dan setuju dengan analisa yang mengatakan Pak Jokowi ada kemungkinan gabung di Golkar dan idealnya bergabung di Golkar. Saya pun sepakat dengan itu karena dia bisa menjadi simbiosis mutualisme. Gibran Rakabuming Raka butuh Partai Golkar untuk memperkuat posisinya selaku wakil presiden, agar nilai tawar, nilai jual Gibran sebagai wakil presiden itu tetap kuat di mata Pak Prabowo. Karena biar juga ada basis, ada elektoral, kalau tidak ada partai yang mendukung, pasti posisi Gibran tidak akan terlalu kuat dalam berperan membantu Pak Prabowo selaku presiden yang memiliki partai yang kuat dan solid. Seperti itu. Jadi spekulasi tentang Golkar dan Pak Jokowi sudah kita jawab. Nah, muncul lagi tiba-tiba isu MK memutuskan untuk merubah persyaratan ambang batas pencalonan kepada seluruh calon kepala daerah. Yang mengejutkan publik di detik-detik terakhir ini, keputusan MK itu seperti angin segar bagi figur-figur yang nyaris tidak ada lagi peluang untuk maju. Akhirnya terbuka peluangnya menjadi maju. Dan itu juga mengejutkan
figur-figur atau kelompok-kelompok yang ingin membangun satu gerbong politik yang kuat untuk melawan kota kosong. Tapi ternyata itu harus kandas karena aturan baru yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, lucunya keputusan Mahkamah Konstitusi ini coba diintervensi oleh DPR, tetapi akhirnya itu gagal karena desakan publik yang serentak melawan dari gerakan DPR ini membuat DPR secara mayoritas sadar bahwa keputusan MK ini adalah yang terbaik untuk masyarakat Indonesia kepada seluruh calon-calon kepala daerah, calon-calon pemimpin daerah untuk bisa mengambil hikmah dari kebuntuan berpolitiknya mereka sehingga mereka memiliki angin segar untuk bisa memulai lagi, memperbaharui gerakannya dan memiliki peluang untuk bisa bersaing dalam hadirnya pertarungan-pertarungan di setiap daerah sehingga hadirnya kontestasi ide dan gagasan itu bisa terwujud di daerah. Kita tahu di Jakarta Pak Anies Rashid Baswedan hampir saja tidak bisa jadi calon, tapi dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi ketika PDIP mengusungnya dia bisa jadi calon dan bisa melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub DKJ. Seperti itu. Di Sulsel juga kita tahu paket Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi juga punya potensi melawan kota kosong, tapi dengan keputusan MK paket Ramdan Pomanto, Asar Arsad menjadi aman untuk bisa maju dan potensi menjadi head to head semakin terbuka dan semakin besar peluangnya. Nah, seperti itu. Kita berharap keputusan MK ini bisa menjadi keputusan yang bersifat final dan tidak diintervensi lagi, sehingga ini menjadi angin segar bagi perpolitikan kita ke depan, sehingga seluruh tokoh-tokoh yang memiliki ide dan gagasan yang baik untuk bangsa dan daerah itu bisa maju, sehingga terbukanya ruang-ruang kontestasi yang luas, di mana setiap pilkada bisa ada banyak calon ke depan. Dan kalau bisa aturan kota kosong itu sebaiknya dihilangkan, karena dengan turunnya presentasi ambang batas pencalonan membuat saya tidak relevan lagi negara membuka ruang kepada kota kosong, karena otomatis peluang bagi seluruh figur atau beberapa figur dalam setiap kontestasi itu terbuka. Bahkan kalau bisa negara memperkuat regulasi agar membatasi setiap figur untuk tidak bisa mengambil partai politik melebihi daripada 60%. Sebaiknya dibatasi sampai 60% bagi satu pasangan, sehingga terbuka ruang untuk figur-figur lain 1 hingga 2 pasangan lagi untuk bisa maju dan hadirnya pertarungan di setiap daerah, lahirnya pertarungan-pertarungan ide dan gagasan agar masyarakat itu memiliki banyak pilihan-pilihan untuk memilih calon-calon kepala daerahnya. Saya hanya ingin menghimbau bahwa memang negara itu harus dikawal, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini harus dikawal, tetapi kita juga harus dengan mengedepankan akal sehat, rasio. Memang dalam setiap keputusan-keputusan politik tentu pemimpin negara tertinggi ini pasti akan tahu dan pasti akan diberitahu setiap segala pergerakan politik, tapi jangan semua hal itu harus kita lemparkan kepada Pak Presiden kita, karena bisa saja ada gerakan-gerakan yang sebenarnya bukan keinginan beliau, tetapi beliau juga tidak bisa mencegah gerakan-gerakan itu karena menjadi kepentingan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Termasuk misalnya ketika partai politik menghendaki putranya maju, tentu Pak Jokowi pasti akan sangat senang ketika ada ruang-ruang itu, tetapi saya yakin beliau sebagai tokoh bangsa juga pasti bisa menerima ketika aturan itu tidak
membolehkan putranya maju. Saya yakin beliau bisa berlapang dada untuk bisa menerima itu. Mari kita mengambil hikmah dan pembelajaran dari dinamika-dinamika politik yang terjadi. Mari kita mengawal pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf ini yang sisa 2 bulan lagi ke depan. Tidak lama lagi tanggal 20 Oktober beliau sudah berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi menurut saya isu melengsarkan Pak Jokowi itu sudah tidak relevan lagi karena waktu beliau untuk menjabat itu sudah tidak lama lagi. Jadi menurut saya terlalu banyak energi yang harus dibuang ketika kita mau mengangkat lagi isu untuk melengsarkan Pak Jokowi yang sisa 2 bulan lagi menjabat. Tugas kita mengawal pemerintahan dia selama 2 bulan ini agar beliau bisa menyelesaikan masa jabatannya selama 10 tahun dengan happy ending. Dia bisa menyelesaikan masa jabatannya sehingga bisa menghadirkan suasana politik untuk transisi yang baik, sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang kuat, beliau bisa meninggalkan nama yang baik yang akan selalu diingat oleh masyarakat Indonesia. Ya, tentu beliau Pak Jokowi ini bukan orang yang sempurna, tentu dia banyak kekurangan, tetapi kita juga harus mampu mengapresiasi setiap upaya dia untuk melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa ini. Dan kita juga harus terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang lahir dari beliau maupun dari orang-orang terdekat beliau ataupun dari pembantu-pembantu beliau. Ketika itu merugikan rakyat, kita harus mengingatkan, kita harus bersuara dengan lantang untuk mengingatkan Presiden dan seluruh jajarannya seperti itu. Dan ketika dia juga melakukan hal-hal yang baik dan positif, kita pun harus mengapresiasi karena di era saat ini yang suasana global, suasana dunia yang begitu keras pasca perang Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina dan Iran dan lain-lain, membuat tentu banyak problem-problem yang terjadi di setiap bangsa dan terkhusus di bangsa kita. Mungkin ini analisa-analisa sederhana dari saya, dari Suhadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.